Tidak, tidak. Selalu Tidak pernah memanggil Yai ya dikatakan Rasulullah. ateis, tetap ya Rasulullah. Itu putrinya sendiri loh. Bayangkan putrinya sendiri. Tidak pernah memanggil Abi, tidak. Karena dia apa? Karena Nabi Muhammad itu seorang nabi yang pimpinan para nabi. Nabinya semua umat, bukan hanya umat pada Milik kita umatnya ini. semua. Iya, dia yang memberikan syafaat ke semua umat, nabi. Gak nanggung-nanggung loh. Nabi dia ini gak bisa memberi syafaat itu. Cuma Nabi Muhammad Menangis Yai. SAW. Bikin Pantas gak kita itu umpamanya walaupun kita tersambung sampai mengungkapkan di publik, kita tidak akan ada 100% pun seperti Nabi Muhammad. 10% untung. 10% ini loh. Kita itu termasuk orang yang paling bagus. Betul. Dan mohon Makanya izin sebentar Pak Kiai. Artinya anaknya sendiri siapa Fatimah tadi ya? Itu kan tidak pernah memanggil apa itu abi atau bapak begitu kan. Dan ini ada klan kan gitu kan. Bahkan mengaku-ngaku itu Dato Ane itu salah Pak Kiai? salah. Saya katakan salah. Monggo lanjut. Tidak ada yang pantas. Walaupun kita wajib mengakui adanya duriyah, wajib. Tapi tidak pantas bagi seorang mengaku. Kenapa? Karena dengan menjaga marwah Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh seperti itu sampai di publik, tidak boleh. Kenapa? Takut mencederai Nabi Muhammad SAW, merusak marwah Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai dengan akhlaknya, ajarannya. Banyak di sini itu banyak, di dunia itu banyak yang mastur banyak. Yang tercatat pun juga banyak. Tapi pernah nggak ngaku-ngaku? Nggak ada yang ngaku-ngaku. Betul, Sayyid betul. Maliki, ya, putranya sendiri tidak boleh dipanggil Sayyid. Selama kamu belum alim, bisa menjaga marwah Nabi dengan kealiman kamu, dengan akhlak kamu jangan mengaku-ngaku Sayyid. Pesan daripada Sayyid Ainul Yakin Sunan Giri pada keturunannya, jangan pernah ada yang mengaku keturunanku selagi kamu meninggalkan sholat 5 waktu dan tidak alim, karena itu akan merusak kepada namaku. Allahu Akbar. Ini Albert ini tidak mau menerima kebenaran, malah lari. Di situ loh kawan. Allahu Rabbi. Gak pantas. Makanya pesan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bukanlah seorang itu dikatakan kesatria, orang yang mengatakan inilah bapakku, inilah mbahku, tapi inilah aku. Tunjukkan diri kamu kalau diri kamu itu bisa membuat sejarah yang bagus. Itu yang nama darah biru, yaitu dulu nggak ada orang berdarah biru. Darah biru itu disebabkan apa? Dia itu mempunyai apa? Mempunyai anak yang bagus, akhirnya diangkat oleh orang. Mempunyai sejarah yang bagus, kemudian diangkat. Disebut Raden. Walaupun dia bukan keturunan sebenarnya. Iya, setelah betul, di bawahnya, dia itu anaknya keturunan Raden. Kenapa? Karena ayahnya membuat sejarah yang bagus. Gitu loh. Terus anaknya lagi membuat sejarah yang bagus lagi. Terus diteruskan lagi anaknya membuat sejarah yang bagus lagi. Dan masyarakat itu memanggil keturunannya Raden itu karena menghormati mbah-mbahnya begitu Pak Kiai. Iya, dikarenakan itu. Kenapa? Mbahnya mengukir sejarah yang bagus, kemudian diteruskan lagi dengan anaknya. Ya kan? Membuat sejarah yang bagus. Itu yang dimaksud darah biru. Orang katanya Sayyidina Ali, itu daunnya Sayyidina Ali. Tunjukkan diri kamu kalau kamu itu bisa berperan, ya, bisa membuatkan manfaat kepada orang. Nanti kamu akan dikenal. Orang itu akan mati itu meninggalkan nama, bukan meninggalkan apa. Kenangan itu meninggalkan sejarah. Oh, namanya ini Al-Maghfurlah Al-Auliya Rahimallahu Gustur, terkenal.
Kenapa? Karena memang orangnya bagus, soleh. Betul. Anak kiai sopo ae bejat dibejat. Betul, betul. Nah, yang bahaya ini yang nebeng-nebeng pengaruhnya itu Pak Kiai. Ketika bapaknya itu alim, kakeknya alim, dan anaknya sendiri itu kan tidak alim, cuman nebeng pengaruh aja kan. Itu yang Iya. mengkhawatirkan. Nah, itu yang mengkhawatirkan. Makanya kan pesan itu kan sampai Sayyid Ainul Yakin Kanjeng Sunan Giri Al-Auliya illa rahimallahu ya, sampai mengatakan dalam kitabnya ya yang dipegang Ki Hanan itu, jangan ada yang pernah mengaku sebagai keturunanku kalau masih meninggalkan sholat 5 waktu dan tidak alim. Betul, betul. Karena dengan alim dia itu sudah dianggap. Sebab apa? Sebab tidak merusak nama Sayyid Ainul Yakin. Wong goblok kok dikatakan keturunan iku. Walaupun benar-benar keturunan itu kok tambah rusak. Iya, Menyesatkan orang. Makanya saya nggak condong kok ada sampai ada kitab satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai, 70 orang alim. Mana dasarnya? Itu sudah menyalahi Al-Quran dan hadis. Kita oleh Nabi Muhammad diwajibkan untuk mencari ilmu. Berarti kan dikon pinter, dikon goblok. Betul. Dan yang warisnya Kanjeng Nabi itu kan orang yang berilmu ya, yang menegakkan agama begitu kan. Betul. Berdakwah begitu. Bukan anak turunnya itu kan tidak bilang begitu Kanjeng Nabi itu kan. Iya, betul. Orang yang berilmu. Makanya orang yang berilmu itu yang mengamalkan ilmunya maka dikatakan sebagai ulama. Dan ulama itu pewaris Nabi. Karena apa? Karena yang diwariskan Nabi adalah ilmu. Hadis itu ilmu. Al-Quran itu ilmu. Itu yang diwariskan. Perbuatan Nabi, pemikiran Nabi, ucapan Nabi, itu ilmu. Itu yang diwariskan. Makanya itu menjadi pewaris Nabi. Betul. Berarti perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya asalkan tidak bertentangan dengan syariat itu, berarti itu warisan Nabi juga sebetulnya ya. Iya, ya. Betul. Makanya saya itu percaya ke tes DNA karena ada Al-Quran menjelaskan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, artinya baca, pelajarilah, ketahuilah dengan cara engkau belajar, dengan cara engkau mendengarkan, dengan menyebut nama Allah, zat yang maha menjadikan. Artinya apa? Segala bentuk yang dijadikan Allah itu bisa diteliti, bisa dipelajari. Contohnya, khalaqal insana min alaq. Telah aku jadikan manusia dari asal segumpal darah. Artinya apa? Orang itu dijadikan dari asal segumpal darah, dari darah. Ya kan? Kemudian jadi apa? Jadi ulu, jadi kulit, jadi daging, ya, jadi tulang. Itu bisa dipelajari. Desain. Iya, dan terbukti bisa dipelajari dan terbukti bisa dilihat ya. Iya. Proses itu bisa dilihat sekarang ya. Ya iya. Betul. Jadi kalau walaupun memang ditemukannya belakangan tapi sudah diterangkan. Nah, kalau di Al-Quran dijelaskan dari asal segumpal darah, berarti kan sudah diketahui tentang asal siapa mereka. Dari asal siapa, dari golongan kabilah mana. Kalau yang jauh itu diketahui dari asal darahnya dari golongan mana, kabilah mana. Bukan menetapkan nasab, mengetahui bambai bukan, tapi mengetahui tentang kabilahnya, tentang bangsanya, bangsa apa. Itu maksudnya tes DNA itu mengetahui bangsanya, kemudian mengetahui kabilahnya, kemudian mengetahui keluarganya, kan gitu. Bangsa Arab turun lagi kepada kabilah Quraisy, turun lagi kepada Bani Hashim, keluarga Bani Hashim, turun lagi dikecilkan Bani Muthalib, turun lagi dikecilkan sekarang menjadi Bani Alawiyin. Terus Bani Alawiyin ini terpecah banyak, termasuk golongan Ahmad bin Isa itu adalah Bani Qobidi. Kalau
tersambung kepada Bani Kobiji. Ya kan? Keturunan Ahmad bin Isa dikatakan Bani Kobiji. Kalau nggak tersambung ke sana, ya duduk keturunan Ahmad bin Isa. Makanya yang diisbat itu robitonya, kobilanya, keluarganya. Wabe itu yang diisbat. Kemudian satu persatu itu mendapatkan sertifikat namanya syahadah. Ngono lho. Maka kan cukup, saya sarankan kalau memang nggak ada bukti, coba ke tempatnya Irak, ke keluarganya Ahmad bin Isa, putra-putranya. Siapa putranya yang terkenal di sana itu? Sayyid Muhammad, Sayyid Husain, Sayyid Ali. Minta verifikasi ke keluarga sana. Ngono lho. Kan beres. Kalau perdebatan jaluk nang kono kon jelasno diundang nang ngene Indonesia kon jelasno wis beres iku selesai. Iya, betul. Iya. Artinya kan gampangnya itu begini Pak Kiai. Misalnya saya minta bukti lah ya, minta bukti kalau saya ini keturunan datuk-datuk saya, kan saya harus memperkenalkan diri atau menunjukkan bahwa saya ini anaknya siapa gitu kan ke saudara-saudara yang lain, mungkin saudara-saudara nenek saya begitu Pak Kiai. Iya, ke tanah kelahirannya itu. Betul. Asalnya kamu lahir kemana, misalnya ke Kalimantan, ya minta ke Kalimantan. Oh, ya, jalan Surabaya. Nggak nyambung. Akhirnya. Jadi gini ya, yang saya pahami bahwasanya pencatatan silsilah atau keturunan itu merupakan tradisi Jazirah Arab, bangsa Arab, karena masing-masing kabilah itu punya catatan tersendiri, maksudnya agar tidak terputus keluarganya kemana begitu. Kan ada kabilah-kabilah di situ. Yang namanya Jazirah Arab kan tidak hanya Arab, kan di situ ada Mesir, Syria, Sudan, Maroko, kemudian Irak, itu kan namanya Jazirah Arab ya, dari Palestina juga. Nah itu masing-masing kabilah itu memiliki catatan silsilah dari nenek moyang sampai terus saat ini begitu. Itu akan tersambung kemana, ke kabilahnya, betul kata Yai tadi. Jadi kalau misalkan mau menelusuri itu ya kabilah ujungnya itu di mana kan begitu. Kayak contoh di Indonesia, Robito Alawiyah dalam pencatatan nasabnya itu rapi, tervalidasi, artinya real lah gitu ya. Memang betul, tapi kan itu tidak pasti nyambung pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena masing-masing kabilah. Ya betul. Betul itu. Makanya Bani Alwi nanti itu akan tersambung kepada keluarganya Ahmad bin Isa, yaitu Bani Kobiji. Nah gitu loh, minta verifikasi ke sana. Itu kan Bani Alwi, kan keturunan Alwi, kan keterkenalnya Pak Lawi itu kan Alwi. Nah ini nanti minta ke sana. Boleh, itu berarti kan Bani Alwi ini pecahan daripada Bani Kobiji. Gitu loh. Iya. Itu Sebenarnya dari klan ini, klannya Habib itu Ba'alawi kah atau Alawiyin Pak Kiai? Alwi, keturunan Said Alwi ya, keturunan Said Alwi. Nah, ini baru lagi saya jelaskan, tidak semua yang bergelar Sayyid atau Syarif itu adalah keturunan Nabi. Walaupun yang disepakati nama bangsawan daripada keturunan Nabi itu Sayyid Syarif ya. Nah, tapi ada terusannya, Sayyid Syarif atau Sayyidah Syarifah yang berjalur melalui Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang melalui daripada Sayyidina Fatimah, bukan Sayyidina Ali. Sayyidina Fatimah. Iya. Ya, karena Sayyidina Ali juga nikah dengan yang lain. Makanya kan dikatakan Bani Alawiyin, keturunan daripada Sayyidina Ali. Itu belum tentu kepada Nabi Muhammad. Iya, paham. Oh, gigi paham ya. Iya.
Mud- Ya, ya, betul, betul. Ya, itu sudah cukup. Betul. Nah, betul. Tapi memang benar apa yang disampaikan Kiai Luko tadi itu. Saya itu sering karena apa itu bapak saya ndak ada, mama saya ndak ada, tapi mbah saya itu masih ada gitu kan di Tengger kan gitu. Empat-empatnya itu masih ada. Jadi beliau itu kalau telepon saya itu pulang le main ke sini, ini di rumahnya mbahmu gitu. Ketika saya main ke sana itu memang dikabarkan, artinya itu yang masih keluarga atau kau sama keponakan mbah saya, nanti keponakan mbah saya cerita sama anak-anak saya, ini loh anak-anak apa itu cucuku yang dari ini, begitu dikenalin begitu. Hmm. Artinya supaya orang ini kan kenal kan gitu kan. Kalau aku masih lingkup keluarganya kan gitu. Iya, di situ. Gitu. Iya, dari cerita itu dari cerita. Cuma sayang di kita ini tidak dicatat, tidak dicatat. Jadi Ya. ada yang mencatat, ada yang tidak ya gitu. Iya. Iya, ada yang mencatat dan ada yang tidak. Kayak keluarga saya aja nggak ada catatan silsilah keluarga ke atas gitu. Itu malah bagus ya. Cuman hanya dikasih tahu nih saudaramu, nih adik sepupumu, nih pamanmu, nih uakmu gitu. Iya. Makanya anjuran ya kawan ya, anjuran Nabi Muhammad itu adalah untuk kamu itu suruh belajar tentang nasab-nasab kalian supaya kamu itu menyambungkan sanak famili. Artinya apa? Menyambungkan tentang persaudaraan kamu, bukan untuk memamer-mamerkan. Betul. Nyambung no. Dulu. Yang Kata jauh orang jadi Jawa itu dekat. biar enggak kepaten obor begitu. Nah, yang jauh jadi dekat, yang dekat semakin dekat. Ngono lho. Betul. Duduk di pamer-pamer no, makanya gak ono keturunan Nabi kok ngaku-ngaku nggak ada. Betul, Coba betul. cari di seluruh dunia, ada nggak yang ngaku-ngaku? Iya. Di Indonesia tok itu lho. Nggak ada. Aku di panggung-panggung. Allahu Akbar. Iya. Bang Landrat ini kayak nggak tahu sifat karakter mereka bagaimana, itu halusinasi semua itu. Aduh, ya Allah. Iya. 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 Assalamualaikum, Iya. Kang Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya orang yang belajar ketika itu membuat suatu keputusan itu namanya ijtihad, dan itu tidak berdosa ketika salah. Seperti kita ya kan belajar tentang nasab ya dari ilmu nasab, kitab-kitab nasab itu kan sudah cukup. Nah, kemudian kita belajarnya mendengarkan kepada orang yang paham, dijelaskan oleh Gus Hasan. Gini, ini ada kitabnya, kitab nasabnya. Seperti ini cara metode untuk mengetahui nasab. Kan gitu.
Nah, Betul. kemudian kita punya kesimpulan setelah ada suatu masalah daripada masalahnya Pak Lawi ini. Oh ya berarti nggak nyambung. Nah, kemudian kita meyakini memberikan suatu keputusan bahwanya Pak Lawi nggak nyambung. Itu nggak dosa ketika kita salah. Betul. Karena kita belajar. Ya. Malah dapat pahala 1. Nah, berbeda. Artinya kita Iya. berusaha Iya. untuk memahami, untuk kepingin ngerti begitu Pak Kiai nggih. Iya, Nggak ujuk-ujuk cuman meyakini begitu kan? Kan begitu. betul. Berbeda dengan orang yang cinta, ya kan? Diyakini ya nggak mau belajar. Ini sudah berdosa atas ketidakbelajarannya. Karena apa? Karena masalah ini dalam lingkup sudah menjadi polemik. Ngono lho. Ya, betul. Dan ketika dia itu salah umpamanya, maka dia akan dikumpulkan dengan orang yang bersaksi kesalahannya tadi itu. Ngono lho. Al-mar'u aman ahabbah rawahu Syaikhani an Ibni Umar. Orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Nah, diceritakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibni Umar, dari putranya Sayyidina Umar. Jadi ketika dia hanya sekedar mencintai, kemudian meyakini, maka dia keliru, maka akan dikumpulkan. Berbeda dengan kita. Kita memberikan suatu keputusan atas belajar, maka ketika kita salah, kita dapat pahala, Mas Ian. Betul. Ngono lho. Karena kewajiban belajar, thalabul ilmi. Makanya pesan dulu saya ngaji di kampung begitu kan, ketika saya memutuskan merantau kan otomatis saya itu kan enggak bisa lagi datang untuk ngaji di rumahnya kan begitu. Pesan beliau itu cuman begini, kalau kamu itu masih belum paham tentang ilmu agama kan gitu kan, itu kamu mendekatlah sama orang yang mengerti tentang ilmu agama. Nanti dia ngomong seenggak-enggaknya itu kamu paham, kamu tahu begitu, keterampilan ilmunya lah. Betul. Walaupun enggak banyak begitu. Yai Loko. Ya. Protes aku. Thalabul ilmi iku meskipun salah kan tetap oleh nilai pahala 1. Iya. Nek aku ijak kurang, Jaluk piro lu? ditambahi rondo.